akan terdeposit dua tempat. Lemak di bawah kulit, ya mungkin akan terganggunya estetika aja tuh. Perut bergelambir gitu ya, kulit lengan jadi gede, paha jadi gede, itu lemak di bawah kulit kita bilangnya. Kalau satu lagi adalah lemak visceral. Lemak visceral yang tadi dijelaskan Dr. Sakta, dia ngebungkusi organ. Efeknya apa? Fatty liver, perlemakan di hati, perlemakan di jantung, di usus, segala macam. Itu semua jadi ngebungkus, perut jadi semakin buncit. Exercise, nutrition, pola makan, kontrol stres, sama yang terakhir tidur. Jadi 4 komponen ini harus kita perhatikan ketika kita mau punya bentuk badan yang baik. Pada kondisi obesitas itu meningkatkan kebutuhan ekstra untuk jantung memompa lebih banyak. Dia juga secara hormonal kan nantinya akan menyebabkan tekanan darah menjadi lebih tinggi. Jantung memompa darah melawan tekanan darah. Jadi semakin tinggi tekanan darah, semakin berat kerjanya. Pemirsa, obesitas itu memberatkan jantung. Bayangkan, dalam badan seorang yang obesitas itu banyak sekali risiko kesehatan yang mereka hadapi. Seperti misalnya diabetes, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular. Nah, pasti Anda juga pengen tahu lebih lanjut lagi mengenai obesitas dan apa saja sih risiko yang bisa dihadapi orang yang memiliki obesitas. Maka dari itu kali ini saya sudah bersama dengan 2 narasumber akan mengupas tentang obesitas dan bagaimana risiko ke depannya. Untuk itu sudah ada bersama kami di sini Dr. Imade Sakta, spesialis jantung dan pembuluh darah. Halo dok. Halo. Dan juga Dr. Christopher Andrian, magister gizi, spesialis gizi klinik. Hai dok. Halo. Pengen dong dibagi-bagi ini ilmunya. Kita mulai dari Dr. Christopher dulu mungkin ya. Kita kan tahu nih obesitas ini adalah salah satu isu terbesar kesehatan di Indonesia. Banyak orang obesitas tapi dia nggak sadar. Oh ternyata udah masuknya bukan kegemukan nih obesitas nih gitu kan. Nah, apa sih faktor terbesar yang membuat orang Indonesia itu banyak obesitas, dok? Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin obesitas, cara gampangnya kita nilai itu dari berat badan sama tinggi badan dulu. Yang kita bilang sebagai BMI atau indeks massa tubuh bahasa Indonesianya. Tapi di dalam tubuh kita itu sebenarnya nggak cuma dari lemak atau otot bungkus kulit doang gitu. Ada lemaknya juga, ada airnya juga. Sekarang juga banyak kasus orang-orang yang obesnya itu ternyata obes sarkopenia. Yang adalah? Lemaknya tebal tapi ototnya kecil. Secara BMI dia normal. Nah, jadi makanya ada kriteria BMI yang ukur dari tinggi badan sama berat badan. Itu ada yang di atas 25 itu obes 1, di atas 30 itu obes 2 gitu. Tapi ternyata di dalam tubuh kita sulit menilai kalau hanya pakai BMI aja. Makanya kita perlu ukur body composition buat menilai berapa sih kadar lemak, otot, air di badan. Nah, sekarang makanya muncul nih fenomena obesitas sarkopenia atau skinny fat orang bilang. Secara BMI dia normal, tapi secara fat percentage dia sangat tinggi. Jadi nggak cukup aja, dia kurus kok udah pasti sehat gitu, enggak ya? Betul. Ya, makanya muncullah misalnya kayak orang nih kurus nih, tapi dia menjaga kurusnya itu dengan hanya makan sehari sekali misalnya. Ketika dia makan 2 kali 3 kali berat badan langsung naik. Nah, kenapa? Karena metabolisme tubuh dia juga ikutan turun. Nah, sekarang tuh jadi itu juga termasuk dalam kriteria obesitas. Di mana obesitasnya tipenya sarkopenia. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya pertama, ya pasti perubahan gaya hidup. Lifestyle-nya berubah. Yang tadinya mungkin harus ke pasar, beli makan, masak sendiri gitu. Sekarang semua akses gampang. Beli makan, beli minum gitu ya. Banyak lagi jualan yang minuman-minuman manis. Akses juga mempermudah itu, berarti kan itu akses kalori. Dan aktivitas fisik hilang, berkurang. Yang tadinya mungkin ya tadi jalan, sekarang jadi duduk, diem, banyakan nonton gitu ya. Itu juga akan mempengaruhi. Ya jadi aktivitas fisik berubah, pola makannya berubah, terlalu banyak proses food yang makanan-makanan tinggi kalori, snacking time yang tadinya sebelumnya buah tinggi serat, sekarang menjadi makanan-makanan yang ya kalorinya sangat tinggi tuh, snacking time atau minuman-minuman boba gitu ya, itu kan juga intake kalori kita jadi semakin besar, itu yang akan berubah. Oke, jadi sebenarnya kalau mengurangi obesitas atau misalnya punya badan yang obes gitu, diet saja cukupkah, olahraga aja cukupkah, atau harus dua-duanya atau seperti apa dok? Harus combine semuanya, jadi nggak cuma dari diet sama olahraga doang, harus kontrol stresnya juga, dan juga harus... Tapi susah kalau nggak stres dok kayaknya. Kenapa? Karena ada beberapa orang juga ternyata yang dipicu pola makannya itu atau snacking time-nya karena stresor. Karena stres dia jadi tambah makan gitu ya? Iya, misalnya eating, ya maksudnya karena stres nih banyak kerjaan, dia secara nggak sadar masuk makanan, itu juga masuk. Makanya exercise, nutrition, pola makan, kontrol stres, sama yang terakhir tidur. Jadi 4 komponen ini harus kita perhatikan ketika kita mau punya bentuk badan yang baik.
Tidur juga penting ya. Tidur berarti juga ya? penting. Dan betul. kualitas tidur juga harus baik Ya, sebenarnya. kalau tidur itu ada kuantitas, ada kualitas. Kalau kuantitas kan kita cuma ngomongin jam. Yang penting jam 9 masuk kamar, bangun pagi jam 6 gitu. Itu udah 9 jam gitu. Tapi belum tentu kualitas tidurnya akan bagus. Kualitas tidur juga akan berpengaruh pada saat dia bangun tidur. Seger atau apa enggak Mm-mm. gitu. Itu tidur. Pola makan, ketika dia obes, gemuk, berarti dia harus melakukan restriksi kalori. Kalori yang masuk harus dia perkecil, dan energi yang keluar harus dia perbanyak, ditingkatkan, supaya terjadi restriksi kalori. Yang masuk apa aja harus sesuai sama komposisi yang tubuhnya perlukan. Harus ada karbohidrat, protein, lemak, dan serat. Jadi komponennya itu harus combine. Karena sekarang juga ada fenomena yang orang takut banget sama karbohidrat. Oh iya, jadi nggak mau makan nasi, nggak mau makan roti, nggak mau Semua makan karbo, karbohidrat nggak mau, gitu. nggak mau makan nasi, nggak mau makan roti, kue, tapi dia makannya mie. Misalnya sama aja dong karbohidrat juga. Jadi sebenarnya boleh nggak makan karbohidrat? Boleh dong. Harus. Harus. Kenapa? Karena tubuh kita tetap perlu. Tapi karbohidrat tuh jenisnya banyak. Nggak cuma nasi. Ada buah juga, ada sayuran juga. Itu adalah sumber karbohidrat kita. Kenapa saya bilang perlu ada minimal karbohidrat yang tubuh kita masukin? Supaya ketika kita konsumsi protein, kita kan maunya protein buat otot nih. Tapi kalau kita cuma makan protein doang, ujung-ujungnya protein yang kita konsumsi itu akan dibakar jadi energi. Kalau tidak ada masuk karbohidrat dan lemak. Tuh. Jadi intinya semuanya itu memang harus lengkap ya dok ya? Harus balance. Iya, dan harus tetap terinformasi tentang masalah kesehatan juga. Jangan kata orang nggak boleh makan karbohidrat, kita ikutin, ya kan? Jadi memang harus benar-benar terinformasi ya dok ya. Iya. Oke, dok. Nah, kalau misalnya ada obesitas, terus kapan sih kita harus ada medis yang masuk gitu? Misalnya mau ngurangin berat badan atau saya udah obes gitu, kapan intervensi medis itu harus masuk? Jadi kalau kita ngomongin treatment obes, itu kan ada, kita bilang piramida obesitas. Step layer paling pertama itu yang kita bilang obesitas ringan. Itu cukup dengan ngatur makan dengan exercise. Gimana cara nilainya? Ya paling gampang dari berat badan, BMI. BMI di atas 23 atau di 24, hampir 25, masuknya ke overweight, itu treatmentnya cukup di situ. Di atasnya, obesitas yang sedang, dalam tanda kutip. Berat badan BMI udah di atas 25, tapi dia sudah mulai ada gangguan, hasil laboratorium, hasil medical check up sudah mulai bermasalah. Kolesterol jelek, asam urat jelek gitu ya, atau gula sudah mulai agak problem di situ. Atau parameter jantungnya udah mulai jelek gitu ya. Itu mau nggak mau harus ada intervensi. Atur makan, exercise, atau ditambah dengan obat-obatan yang disesuaikan sama kebutuhannya dia. Parameter yang paling tinggi itu obesitas dengan tipe yang komorbid atau yang sudah levelnya lebih tinggi. Biasanya kita bilang obes 2 dengan penyakit gitu ya. BMI sudah di atas 40, di atas 35 gitu ya. Mau nggak mau itu akan ada indikasi untuk tindakan medis lanjutan. Sekarang banyak ya, pasang balon, ikat lambung, bariatric surgery gitu. Itu masuk juga sebenarnya ke dalam treatment obesitas, piramida di situ. Jadi berhubungan sebenarnya obesitas ini sama resiko penyakit jantung ya dokter Sakta ya? Iya, benar. Dan kayak ini kan saya awam ya, jadi jantungnya tuh bekerja ekstra kalau misalnya dia obesitas gitu ya? Iya, jadi pada kondisi obesitas itu kan akan ada area tambahan yang harus disuplai darah dan nutrisi termasuk oksigen, yang tentunya jantung akan bekerja lebih ekstra untuk memenuhi aliran ke sana. Gitu. Kemudian kalau kita nilai dari fungsi jantung itu sendiri, ada fungsi mekanikal dan elektrikal ya, mekanik dan elektrik. Jadi pada kondisi obesitas itu, selain dia meningkatkan kebutuhan ekstra untuk jantung memompa lebih banyak, dia juga secara hormonal kan nantinya akan menyebabkan tekanan darah menjadi lebih tinggi. Nah, tekanan darah yang lebih tinggi itu juga akan membebani jantung untuk memompa, karena kan jantung memompa darah melawan tekanan darah. Jadi semakin tinggi tekanan darah, semakin berat kerja jantung. Nah, lama-lama secara mekanik jantung itu akan semakin terbebani baik secara volume, karena obesitas itu akan menahan air kayak gitu ya. Darah juga volumenya bertambah untuk mencukupi aliran ke obesitas itu sendiri. Dan beban pressure atau tekanan. Jadi tekanan darah itu membuat jantung secara mekanik juga akan remodeling. Jadi berubah semakin besar. Gitu. Nah, secara elektrikal, obesitas itu sendiri memang secara langsung, itu kalau dia berada di sekitaran jantung atau di epicardial fat, dia juga mengeluarkan faktor-faktor inflamasi yang masuk ke pembuluh darah jantung dan jantung, itu akan meremodel sistem konduksi listrik jantung.
Nah, itu bisa meningkatkan risiko terjadinya aritmia, atrial fibrilasi yang juga akan membebani jantung. Jadi, obesitas itu ya akan sangat membebani kerja dari jantung itu sendiri. Domino ya efeknya ya. Jadi memang kerjanya jadi keras karena emang susah gitu. Apa Benar. ekosistem nih di dalamnya itu susah gitu ya jadinya Iya. ya. Oke. Nah, ini ada orang yang bilang visceral fat itu berbahaya, lemak perut gitu. Ini lebih berbahaya loh daripada lemak-lemak lainnya. Bisa dijelaskan nggak, Dok? Mengapa itu begitu berbahaya? Oke, kalau dari lokasi ya, lemak perut dengan lemak subkutan gitu, misalkan ya di bawah kulit gitu misalkan. Atau lemak di tempat lain yang tadi saya sebut di epikardial, di sekitaran jantung. Nah, memang berbeda karena lemak perut yang ada di abdomen itu, dia yang pertama kan dari lokasinya karena dia akan membanjiri itu muara dari darah dari lemak perut itu kan ke liver ya. Jadi liver akan dibanjiri oleh senyawa free fatty acid. Nah, itu akan membuat liver untuk memproduksi faktor inflamasi. Nah, itu merusak pembuluh darah. Meradang ya, Dok ya? Iya, pembuluh darahnya dirusak dindingnya. Kemudian liver juga membentuk senyawa yang pro-aterosklerotik. Jadi ada small dense LDL dibentuk, nanti dia masuk ke dinding pembuluh darah menjadi plak. Gitu. Jadi setelah dirusak pembuluh darahnya terbentuk plak, nanti tersumbat. Itu kayak ngeblok gitu ya? Ngeblok. Jadi kalau di jantung jadi serangan jantung, kalau di kepala jadi stroke, kaki jadi sumbatan kaki. Gitu. Nah, kalau misalkan lemak di bawah kulit kan tidak seperti itu. Karena kalau misalkan dia ada senyawa yang dihasilkan, terbuffer oleh tubuh kita, tidak sampai ke sirkulasi sistemik dalam jumlah yang banyak. Gitu. Jadi dari lokasi memang menentukan itu bedanya. Dan mungkin Dr. Kis juga pasti sempat jelaskan masalah jenis lemak itu sendiri. Kan selain tempat, visceral atau subkutan, ada juga kan yang white adipose tissue kayak gitu. Jadi lemak putih, lemak brown fat atau beige tengah-tengahnya kan ada tuh jenisnya yang memang lemak yang berbeda dia mengeluarkan hormon yang berbeda gitu. Jadi hormon utama yang visceral itu kan yang ada leptin yang membuat kita merasa kenyang, menurunkan nafsu makan kayak gitu. Dan itu pada kondisi obesitas kan dia resistance. Banyak tapi resisten gitu. Jadi kita orang obes itu dia lebih sulit untuk merasakan kenyang dan nafsu makannya tetap tinggi gitu, karena leptinnya kan resisten. Kemudian dia ada resistin juga tinggi, jadi dia pro-inflamasi dan aterosklerotik, dan adiponektinnya rendah. Nah, ini yang bagus sebenarnya adiponektin karena dia kan melindungi pembuluh darah. Jadi kombinasi itu termasuk resistensi insulin akan membuat orang obes ini untuk cenderung rusak pembuluh darahnya. Terjadi plak, aterosklerosis, serangan jantung. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan oleh Dr. Sakta dan juga Dr. Kris. Kalau misalnya obesitas itu biasanya domino tuh, bisa sakit ini, sleep apnea, ngoroknya jadi gede, lalu kolesterol segala macam. Ini gimana sih bisa dijelaskan kenapa dia bisa sedomino itu efeknya karena obesitas? Terserah. Karena di awal nanti Dr. Sakta lanjutin. Boleh. Biar lengkap nih eksplikasinya kan. Jadi di awal sebenarnya kalau obes itu kan definisinya adalah kelebihan lemak. Baik itu sarkopenia maupun yang biasa. Mau ototnya bagus apa enggak. Yang ekses itu adalah lemak. Setiap sel lemak dalam badan kita itu menghasilkan faktor inflamasi. Yang tadi Dr. Sakta bilang. Ketika inflamasinya over, lemaknya kan over nih, inflamasi pasti akan over. Inflamasi dia sifatnya destruktif, merusak. Hormon dirusak, hormon insulin rusak. Efeknya apa? Prediabetes. Diabetes awalnya apa? Gula darah, puasa mulai agak tinggi di atas 100 gitu ya. Itu kan belum bisa dibilang normal, tapi udah mulai agak tinggi. Dicek MCU, prediabetes. Apalagi yang rusak tadi? Pembuluh darah, resiko untuk aterosklerosis, penyempitan pembuluh darah, resiko serangan jantung. Lemak tadi, lemak visceral sama lemak subkutan. Ketika orang itu excess fat, lemak akan terdeposit dua tempat. Lemak di bawah kulit, ya mungkin akan terganggunya estetika aja tuh. Perut bergelambir gitu ya, kulit lengan jadi gede, paha jadi gede, gitu. Itu lemak di bawah kulit kita bilangnya. Kalau satu lagi adalah lemak visceral. Lemak visceral yang tadi dijelaskan Dr. Sakta, dia ngebungkusi organ. Efeknya apa? Fatty liver, perlemakan di hati, perlemakan di jantung, di usus, segala macam. Itu semua jadi ngebungkus, perut jadi semakin buncit. Nah, ketika orang udah mulai berat bebannya, efek dominonya apa lagi? Lutut. Jalan sebentar, sakit kakinya. Kenapa? Dia membawa beban begitu besar. Setiap hari dia jalan, naik turun tangga, kaki sakit.
karena deposit lemak di area leher gitu ya, otomatis juga makanya orang bilang kalau gemuk lehernya hilang, nggak ada leher, dia akan menekan ke area dalam. Efeknya apa? Ngorok kan tadi dibilang. Ngorok itu juga bisa memiliki faktor risiko terjadinya OSA, obstructive sleep apnea, kondisi di mana oksigen dalam badan pada saat tidur jadinya menurun akibat ngorok tadi. Ya, ketika udah ngorok kayak gitu, OSA-nya memanjang, resiko stroke, serangan jantung semakin tinggi lagi. Jadi itu jadi kayak lingkaran setan kita bilang. Gitu. Mungkin dokter Satan ini nambahin. Iya, coba disempurnakan. Ada apa lagi deh insights-nya? Memang kalau obesitas dan metabolic syndrome itu kan pasti jadi satu kesatuan. Kalau pertama kita bicara obesitas dengan hipertensi. Pada kondisi obesitas itu ada efek ke sistem neural namanya. Jadi tonus simpatis atau aktivitas saraf simpatis itu meningkat pada orang obesitas. Jadi yang bisa diamati dari peningkatan saraf simpatis itu adalah denyut jantungnya sedikit lebih tinggi dibandingkan orang yang normal. Kemudian tekanan darah jadi lebih tinggi juga, gitu, karena tonus simpatis tinggi. Di ginjal juga efeknya akan menahan natrium dan air yang juga akan meningkatkan tekanan darah. Gitu. Jadi dari siklus itu aja obesitas dan tekanan darah udah lingkaran setan. Tekanan darah yang tinggi itu tonus simpatis meningkat juga nantinya akan menstimulasi untuk tambah obesitas lagi kayak gitu. Nah, kemudian ke diabetes tadi Dr. Chris sudah sampaikan memang pada obesitas itu juga akan terjadi resistensi insulin, kemudian yang progresnya nanti akan berlanjut sampai ke diabetes. Kalau kolesterol tadi juga sudah saya sebut bahwa kalau misalkan visceral fat-nya banyak, maka drainasenya ke liver itu akan membawa free fatty acid dan menstimulasi liver untuk memproduksi aterosklerotik itu ya melalui small dense LDL itu kan kolesterol. Kemudian kalau dideteksi ini banyak ternyata ada gula gitu misalkan atau energi, kan itu akan diinstruksikan untuk disimpan, simpan. Nah itu juga pada akhirnya menjadi lingkaran setan. Jadi ke gula, ke tensi, ke kolesterol. Kayak gitu. Kemudian kalau misalkan ke pembuluh darah, memang kalau lemak itu kan kalau dia di sekitaran pembuluh koroner yang bahaya kan di pembuluh koroner itu kalau dia misalkan mengeluarkan senyawa dan menjadi keras, itu juga ditambah dengan plak di dalamnya ya sumbatan jantung, serangan jantung. Itu yang terjadi Sangat kalau serangan berbahaya. jantung ya berarti ya? Oke. Kan nyumbet semuanya. Kesumbat ya. Oke. Nah, boleh dijelaskan nggak nih, di Siloam TBC Matupang itu apa yang disarankan atau yang dimiliki, ditawarkan kepada para pemirsa yang mungkin punya masalah obesitas, Dr. Chris? Oke, jadi prinsipnya adalah untuk men-treat seseorang itu meal plan berbeda, kebutuhan setiap orang berbeda. Jadi kita tidak bisa menerapkan semua diet itu sama semua orang, ya kan? Karena kan dulu populer diet banyak ya, diet keto, diet mayo, terus sekarang diet K-pop, diet ada ya? gitu. Itu ada. Makanya kan orang suka FOMO ikut-ikutan, ujung-ujungnya berat badan turun, terus berapa lama kemudian naik lagi. Kenapa? Karena dia tidak bisa melakukan program itu jangka panjang. Di sini kita menerapkan diet itu personalized, jadi sesuai sama kebutuhan orang. Ketika orang itu obesitas, kita cari tahu dulu penyebabnya apa sih dia obes gitu ya. Apa karena lifestyle dia, apa karena dia susah memprovide makanan, karena hormon stres, ya kan itu kita kasih tahu di situ konsultasi. Lalu kita melakukan pengukuran body composition, kita nilai berapa sih kadar lemak, otot, air di badan yang tadi saya bilang. Bisa aja dia ternyata selama ini skinny fat, orang nggak tahu. Gitu. Ketika kita nilai body composition, kita bisa menerapkan meal plan yang sesuai dan juga apa nih olahraga yang kita sarankan untuk dia. Makanya di sini kita juga kolaborasi antar multidisiplin. Ketika dilakukan pemeriksaan ternyata ada kolesterol jelek, gula jelek gitu ya, atau ada resiko serangan jantung, kita pasti akan refer ke dokter jantung, refer juga ke dokter penyakit dalam, atau kita refer juga ke dokter rehab medik dan dokter olahraga gitu. Buat gimana? Men-treat sama-sama gitu supaya dia bisa goals. Dan apakah biasanya pengalaman saya, Dokter Sakta, ada dokter penyakit dalam lain gitu ya, ketika seseorang itu medical check up hasilnya jelek nih, banyak rapot merah gitu, mungkin dari awal-awal dokter akan meresepkan obat-obat buat bantu nurunin tuh kolesterol, asam urat ketika levelnya udah sangat tinggi banget. Kita bantu dengan exercise, pola makan, ketika level yang turun, biasanya obat juga sudah mulai bisa di tapering down tuh, dikurang-kurangin juga. Itu kan yang ingin jadi goal kita sebenarnya kan.
Kita pengen lifestyle kita sehat, kalau bisa tanpa obat, why not gitu ya. Tapi kalau misalnya memang butuh obat, ya diminum sesuai sama aturan. Karena juga banyak kasus yang, saya udah ngatur makan, saya udah olahraga, udah obat saya mau stop. Gitu. Jangan, yang menyetop adalah dokternya. Jangan stop sendiri. Kenapa? Karena kita perlu bukti. Ya, kita harus cek berkala. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang obes ketika kondisi kayak gitu, dia tidak bisa konsisten. Ketika dia udah pede, ngatur makan, berat badan baru turun 2-3 kilo, dia stop obat. Udah puas gitu ya. Udah puas, tapi ternyata 2 minggu lagi lifestyle-nya balik lagi ke habit awal, balik lagi. Gitu. Makanya kita nggak buru-buru, kita ngelihat kondisi setiap individu yang berbeda. Gitu. Jadi semua tuh emang berasal dari kesadaran dan juga lifestyle ya? Iya kan ya? Jadi harus bagaimana konsisten. Nah mungkin Dokter Sakta punya tips nih bagaimana orang yang sudah obesitas tetapi tetap harus menjaga kesehatan jantungnya. Oke. Apa yang harus dilakukan? Kalau sudah obesitas, ya tentu turunkan berat badan. Itu yang pertama ya? Ya. Yang pasti kalau sudah obesitas, capailah berat badan ideal. Gitu. Nah, untuk mencapai berat badan ideal kan yang wajib itu adalah gaya hidup sehat. Jadi mengatur pola makan dan olahraga. Gitu. Memang perlu kerjasama seperti Dr. Chris bilang. Mengatur pola makan kan ahli gizi pasti yang paling paham. Nah, kemudian olahraga ya tentunya kombinasi antara aerobic exercise dan resistance atau weight ya, latihan beban. Itu ada takarannya memang, dan pasti kalau orang yang belum pernah olahraga kita mesti bertahap ya, sesuaikan dengan kemampuan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah konsultasi dengan dokter gitu. Jadi perlu dievaluasi dan dinilai ini obesitasnya tingkat berapa, dikonfirmasi dulu seperti Dr. Chris. Karena kalau misalkan kita hanya berpacu pada BMI gitu, karena dia hanya rasio kasar ya, itu bisa miss karena kalau orangnya ternyata bodybuilding atau aktif olahraga, massa ototnya banyak, BMI naik gitu. Apakah itu obesitas yang perlu kita manipulasi? Belum tentu gitu. Jadi perlu konsultasi apakah ini benar obesitas dengan massa lemak yang tinggi gitu. Kemudian konsultasi ke dokter terkait lainnya gitu, seperti dokter jantung, penyakit dalam. Itu karena obesitas ini kan ada efeknya juga. Gitu. Nah, kita pasti berharap kita temukan di saat obesitas ini belum menyebabkan kerusakan permanen. Jadi kita ingin mencegah sebelum terjadi penyakit yang permanen. Karena kalau misalkan kita temukan kolesterol sudah semakin tinggi, tekanan semakin tinggi, gula semakin tinggi, kita langsung perbaiki, itu bisa saja setelah itu normal dan tidak perlu obat seumur hidup. Gitu. Tapi tetap dengan menjaga gaya hidup sehat. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah capai berat badan ideal, gitu ya, dengan komposisi tubuh yang ideal tentunya, Dr. Chris. Dan konsultasi. Konsultasi pastikan itu penting. Aman. Pastikan aman, karena jangan sampai terlalu ekstrim juga. Dan personalized, ya kan? Karena setiap orang pasti beda permasalahannya. Baik, terima kasih Dr. Sakta dan juga Dr. Chris atas sharing ilmunya. Semoga ini juga bisa bermanfaat bagi Anda. Sampai berjumpa lagi di seri Heart and Friends berikutnya.